Sayyid Alwi Al-Maliki itu Sayyid asli, keturunan Nabi. Dia dari marga Al-Idrisi, bukan Ba'alwi, bukan Habib. Alhamdulillah. Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekarang ini Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu adalah keturunan Rasulullah yang asli dari marga Al-Idrisi yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid. Masalah yang sedang kita bicarakan yaitu tentang isbat dari Syekh Ahmad Al-Maliki. Itu nama lengkapnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu saya sebenarnya sangat menyayangkan beliau masuk di dalam kancah diskursus nasab yang terjadi di Indonesia ini, karena itu akan memaksa saya untuk juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan beliau. Sebenarnya saya menyayangkan murid-murid beliau yang ada di Indonesia ini membawa beliau dalam diskursus nasab yang ada di Indonesia ini, karena ini akan merugikan beliau. Saya ini mempunyai kepada saudaraku se-Islam, seiman yang masih memiliki hati nurani dan pikiran yang bersih, akal yang masih sehat. Ternyata sangat jelas sekali bahwa tesis Imaduddin terkait nasab Ba'alawi itu adalah tesis abal-abal. Tesis berdasarkan keegoan, keangkuhan, serta kedengkian. Tesis batil, bukan ilmiah, sangat jauh dari kata ilmiah. Kenapa saya mengatakan bahwa tesis Imaduddin itu adalah tesis keegoan? Ya karena dari apa yang dikatakan oleh Imaduddin itu sendiri dan dari mukimat-mukimatnya yang ditampilkan, yang dikatakan adalah semua keangkuhan, keegoan. Ingin menang sendiri, ingin jumawa sendiri, tanpa berdasarkan keilmuan, data, fakta yang valid. Jadi siapapun yang berseberangan dengan dia, ya akan dihantam. Walaupun pada awal mulanya si Imaduddin ini sangat mengeluh-elukan, sangat memberikan penghormatan yang luar biasa. Akan tetapi ketika sudah dirasa, oh ini bertentangan dengan saya, ini bisa menjatuhkan harga diri dan martabat saya, maka akan saya jatuhkan. Jadi siapapun yang berseberangan dengan Imaduddin ini, maka dia akan siap-siap, kata dia, siap-siap untuk dijatuhkan kehormatannya. Jadi bukan berdasarkan keilmuan, tapi kedengkian, keangkuhan, dan sifat keegoan yang luar biasa. Mau menangnya sendiri. Bahkan sudah dari dulu sih sebetulnya Imaduddin itu mengatakan, memberikan ya pemberitahuan secara umum bahwa andai kata seluruh ulama sedunia mengisbat nasab Alawi, maka saya tetap akan menolak. Jadi memang sudah jelas dari dulu sebetulnya. Ya cuman karena mukimat ini entah karena apa ya, karena ada dana atau karena apa gitu, atau karena sama-sama ada kedengkian, kebencian, keegoan yang sama kepada klan Ba'alawi ini terkhusus, akhirnya ya tetap aja masih pro dengan Imaduddin ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa tesis Imaduddin ini adalah tesis keegoan. Siapapun yang berseberangan, walaupun asalnya si Imaduddin itu mengeluh-elukan, membangga-banggakan, memberikan penghormatan yang luar biasa kepada satu pihak, tapi kalau sudah dirasa oh pihak ini ternyata tidak sejalan, bahkan bisa berpotensi menggugurkan tesis saya ini, maka akan dilabrak juga itu.
termasuk yang dalam hal ini adalah terkait problem atau statement yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang mana Sayyid Ahmad ini memberikan surat cinta dan surat penegasan kepada siapapun, termasuk kepada Imaduddin. Surat cinta, bukan surat permusuhan. Surat cinta, kasih sayang begitu ya. Dalam surat itu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menegaskan bahwa nasab Alawi itu adalah nasab yang sah, nasab yang orang yang mengingkarinya adalah orang-orang yang tidak memiliki dasar. Ya, TOLOL, begitulah. Jadi dalam surat cinta itu jelas Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas, beliau memberikan penegasan bahwa nasab Alawi itu adalah nasab yang sah. Alawi adalah Sadatul Ashraf, para sayyid-sayyid yang mulia. Ini pengakuan. Dan beliau menghimbau kepada santri-santrinya agar supaya jangan sampai ikut-ikutan para pembegal nasab ini. Jangan sampai ikut-ikutan jadi mukimat. Lah, sebelumnya Imaduddin itu sangat mengelu-elukan, memberikan penghormatan, bahkan memberikan gelaran kepada beliau Sayyid Ahmad ini dengan perkataannya Sayyid begitu ya. Jadi sebelum surat itu beredar ya, pada sebelum-sebelumnya Imaduddin itu selalu dalam banyak videonya beliau mengatakan, kalau Sayyid Alawi, kalau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas, kalau Sayyid Ahmad yang masih hidup sekarang, itu kata Imad, itu adalah betul-betul Sayyid, bukan Habib kata dia. Itu adalah Sayyid, asli keturunan Nabi, dan bukan Habib kata dia. Ketika sudah mendapatkan surat cinta dari Sayyid Ahmad, dalam surat cinta itu beliau menegaskan, menghimbau kepada santri-santrinya untuk jangan jadi mukimat. Intinya seperti itulah. Maka kemudian kepanasan Imaduddin, dirasa ini surat cintanya itu bisa menenggelamkan tesisnya. Maka akhirnya yang asalnya menyebut Sayyid Ahmad dengan perkataan Sayyid, kemudian dirubah menjadi Syekh Ahmad, Syekh Muhammad. Padahal di video-videonya sebelumnya, di banyak sekali videonya, itu Imaduddin itu selalu menyebut Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Ahmad yang masih hidup sekarang. Setelah ada surat cinta itu, kata Sayyidnya dibuang. Ini oleh Imaduddin. Nanti akan saya tampilkan videonya itu. Diganti, bukan hanya dibuang, tapi diganti dengan Syekh. Bahkan pada video yang akan saya tampilkan itu, Imaduddin tidak hanya mengganti Sayyidnya dengan Syekh, tapi langsung menyebut namanya, Ahmad bin Muhammad katanya. Mana ini? Kalau memang betul-betul mengakui begitu sesuai tesis, maka apapun kondisinya ya tetap akan memberikan gelaran kehormatan itu kepada orang yang diakui. Lah ini pada saat surat cinta penegasan dari Sayyid Ahmad beredar, kok kemudian Sayyidnya dibuang, diganti dengan Syekh. Bahkan dalam video itu bukan hanya diganti dengan Syekh, tapi S-nya tidak ada, bahkan langsung menyebut Ahmad bin Muhammad begitu. Mestinya kan begini ya, sekali lagi, mestinya kalau Imaduddin itu dengan tesisnya yang katanya ilmiah mengisbat kalau nasab Sayyid Muhammad adalah memang tersambung 100% kepada Nabi, dalam kondisi apapun, baik mengisbat atau tidak, mengakui atau tidak, maka tetap akan memberikan gelar kehormatan itu.
Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Imaduddin dengan gelaran-gelaran kehormatan itu kepada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi rahimahullah ta'ala, dan Sayyid Ahmad, itu terkesan bukan ilmiah, tapi terkesan ingin meninggikan satu pihak tapi menjatuhkan satu pihak yang lain, yaitu habaib. Baik, jadi ini salah satu bentuk keegoan, bentuk keangkuhan Imaduddin itu. Siapapun yang berseberangan dengan dia, termasuk Syekh Ali Jum'ah, yang beliau ini adalah masyayikhul masyayikh, gurunya guru. Dari dulu memang Imaduddin sudah mengatakan bahwa pernyataan Syekh Ali Jum'ah itu ya bukan pernyataan ilmiah, itu hanya berdasarkan husnudzon, ya, termasuk seperti ya isu-isu yang dikatakan oleh mukimat itu ya, bahwa selama ini itu hanya berdasarkan husnudzon, bukan ilmiah. Jadi jangankan yang masih muda usianya, sekelas Syekh Ali Jum'ah ditolak oleh Imaduddin. Jadi siapapun yang berseberangan dengan Imaduddin akan ditolak. Ini namanya tesis keangkuhan, tesis kesombongan, tesis yang berdasarkan kebatilan. Baik, ini videonya, bukti video sebelum surat cinta dari Sayyid Ahmad beredar. Si Imad itu mengulu-ulukan, membangga-banggakan, dan menegaskan bahwa Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi adalah keturunan asli Nabi. Ketika beredar, sekali lagi ketika beredar surat cinta itu yang menegaskan bahwa nasab Alawi adalah sah, diakui, dan menghimbau kepada para santrinya, alumni Sayyid Muhammad agar supaya jangan ikut Imaduddin ini. Kemudian Sayyidnya dibuang diganti dengan Syekh. Bahkan dalam kesempatan video yang akan ditampilkan ini, Imaduddin tanpa menyebut gelar kehormatan, jangankan Sayyid, jangankan Syekh, Syekhnya pun hilang, jangankan Sayyid, Syekhnya juga hilang, itu langsung menyebut namanya Ahmad bin Muhammad begitu ya, kalau nggak salah itu dalam video. Simak baik-baik videonya, antara sikap Imaduddin sebelum menerima surat cinta dengan sesudah menerima surat cinta dari Sayyid Ahmad. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari dajjal sebelum datangnya Dajjal Al-Masih. Baik, demikian, wallahu a'lam. Sangat dimuliakan oleh bangsa Indonesia, yaitu Nabi Muhammad. Dia memanfaatkan pengakuan itu untuk menguasai bangsa atau negara itu, atau ingin menomorduakan anak-anak bangsa itu. Tentu ini harus diverifikasi. Sedangkan tentang Syekh Ahmad Al-Maliki, sebenarnya apabila tidak ada surat yang seperti kemarin. Jadi di videonya itu sangat jelas sekali bahwa Imad itu mengganti kata Sayyid, padahal sebelum-sebelumnya dia sangat semangat sekali mengatakan bahwa Sayyid Ahmad itu, Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi adalah keturunan asli Rasulullah. Tapi ketika sudah ada edaran-edaran yang mengakui bahwa beliau menegaskan mengakui tentang keabsahan nasab Alawi, kemudian si Imad ini karena merasa begitu ya, tesisnya akan terbongkar, akan tenggelam begitu, akhirnya diganti itu kata Sayyidnya menjadi Syekh. Bahkan dengan ketidaksopanan si Imad ini, kelancangan dirinya, kemudian langsung menyebut namanya, dan nanti ada di video berikutnya itu. Ini persis sama dengan Raja Dangdut itu ya, ketika dulunya biasa manggil Habib Rizik, Habib siapa, kemudian diganti dengan Ustadz, bahkan terkadang langsung menyebut namanya. Inilah kelompok-kelompok Imaduddin ini, kelompok-kelompok Imadiyah. Kemarin itu yang dibacakan bahwa ada kalimat beliau mengisbat, ya kita tidak ada kepentingan dengan nasabnya Syekh Ahmad Al-Maliki, karena sebelum ada surat kemarin itu ya sebuah nasab itu apabila tidak ada kepentingan kita di sana, enggak perlu kita kemudian sibuk-sibuk untuk mengintinya. Tapi karena ini sudah dipaksa dibawa dalam sebuah diskursus yang nanti akan berkonsekuensi, ada orang-orang yang menjadikan beliau sebagai dalil bahwa
bahwa ada seorang sayyid asli keturunan Nabi yang telah mengakui nasab Alawi ini kan akan merugikan umat Islam, merugikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu. Ya, katanya akan merugikan umat Islam. Umat Islam yang mana? Yang akan dirugikan itu hanya umat Anda, wahai Imad. Yang akan merasa dirugikan itu adalah kelompok-kelompok Imadiyah, karena jelas bahwa ketika sudah dinyatakan ada yang mengakui dari yang kata Anda adalah asli keturunan Rasulullah, Anda sendiri yang ngomong itu. Kalau Anda sendiri kemudian menarik ucapan Anda, berarti kan apa omongan Anda itu? Omong kosong berarti. Berarti selama ini Anda telah ngelantur berkata dengan omong kosong begitu. Tanpa berdasarkan dengan ilmu, ilmiah. Yang kata Anda adalah ilmiah. Baik, jadi Anda merasa akan merugikan diri Anda, kemudian mengatasnamakan umat Islam, merugikan umat Islam yang mana? Gak ada umat Islam yang akan dirugikan dengan penjelasan, pengisbatan, penjelasan dari Sayyid Ahmad bahwa nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang sahih, nasab yang diakui. Gak ada yang akan merasa dirugikan kecuali kelompok Anda, kelompok Imadiyah. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti nasab beliau akan dibawa-bawa oleh para peneliti untuk disinilah kemudian terbongkar. Jadi Imad ini mengancam nasab Sayyid Ahmad ini akan diteliti itu oleh peneliti. Ya, penelitinya ya Imad ini, peneliti abal-abal, peneliti yang didasari kebatilan, keegoan, kesombongan, keangkuhan. Ya, jelas itu sudah. Dari dulu Imad sudah mengatakan bahwa andai kata seluruh ulama dunia mengisbat nasab Alawi, tetap dirinya akan menolak. Ini sebetulnya sudah dari dulu dia ucapkan. Cuman ya karena hidayah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya yang namanya kebatilan itu pasti ada yang mendukung. Baik. Jadi jelas ini sudah Imad ini. Sudah tidak ilmiah lagi. Menghindari adanya sebuah qadiyah, sebuah proposisi yang dibawa narasi itu oleh pendukung Ba'alawi bahwa ada sayyid asli yang mengisbat Ba'alawi. Namun saya berharap bahwa dari murid-murid beliau untuk menarik pernyataan beliau itu dari media sosial agar beliau Syekh Ahmad Al-Maliki ini jangan dibawa-bawa dalam diskursus ini, karena ini akan merugikan beliau, juga akan banyak yang terkait. Jadi mengancam juga kepada para santri-santrinya, para alumni-alumni Sayyid Muhammad ini ya. Anda kalau sayang, intinya seperti ini. Kesimpulan dari yang dikatakan oleh Imad itu, Anda kalau masih sayang dengan guru Anda, Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad, tarik itu fatwanya yang mengakui bahwa nasab Alawi adalah nasab yang sah, nasab yang diakui, nasab yang benar. Tarik. Jangan diedarkan. Begitu. Bahkan jangan diambil itu himbauannya, jangan dilakukan. Tarik fatwanya. Tarik pengisbatan, pengakuan dari Sayyid Ahmad itu. Kalau Anda masih sayang dengan guru Anda. Kalau Anda tidak mau menarik, hati-hati nanti akan merugikan Sayyid Ahmad katanya. Imad ngomong seperti itu, ini kekurangan ajaran ini. Akan merugikan Sayyid Ahmad. Mengancam, Imad mengancam. Padahal, sekali lagi, sebelum-sebelumnya, Imad itu, Imaduddin, sudah banyak sekali dalam videonya mengatakan dengan semangatnya bahwa kalau Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad, yang dalam video ini, yang tergambar itu, ada fotonya, itu Sayyid Ahmad namanya. Itu adalah keturunan asli Rasulullah katanya. Ini pengakuan Imad di berbagai banyak kesempatan. Banyak videonya menegaskan seperti itu. Mengakui. Lah sekarang mau diverifikasi katanya. Mau diteliti nasabnya. Apa ini seperti ini? Keegoan, ya, keangkuhan. Ingin menangnya sendiri. Ini adalah sifat-sifat iblis.
dengan beliau, tetapi tentu ini saya tidak tahu apakah himbauan atau harapan dari saya ini didengarkan atau tidak, atau malah nanti akan lebih dimanfaatkan, dan tentu ini akan merugikan beliau sebagai seorang yang tidak ada kaitan dengan Balawi, karena nasab beliau itu bukan Balawi. Beliau